Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan bahas hal berkaitan dengan isu-isu di seputaran penerimaan peserta didik baru yang sekarang sedang ramai. Ya, baik. Kita akan diskusi dan membahas tentang serba-serbi PPDB tahun 2021, khususnya untuk PPDB SMP dan SMA. Mari. Oke, untuk PPDB ini ada pihak-pihak yang agak sedikit was-was, ya, terutama orang tua dan siswa yang pertama memiliki prestasi biasa saja. Prestasi biasa saja ini bisa jadi rapotnya tidak terlalu bagus, lalu prestasi non-akademik juga tidak terlalu bagus, karena kuota untuk jalur prestasi tidak terlalu banyak. Yang kedua, orang tua yang was-was atau siswa yang was-was adalah yang rumahnya jauh dari sekolah negeri tentunya. Ya, mungkin ada yang dekat dengan sekolah negeri, tapi sekolah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau bukan sekolah target dari siswa tersebut, sehingga orang tua dan siswa mencari sekolah yang tanda kutip dianggap favorit, ya masih dianggap unggulan, dan dikejar dengan cara-cara melalui jalur-jalur yang prestasi, misalnya bukan jalur zonasi, karena sekarang pendaftaran PPDB itu kuota terbesarnya adalah melalui zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Pihak yang ketiga, ya tentu yang ekonominya mampu. Ya, kenapa ekonomi mampu? Karena tidak bisa mengambil jalur afirmasi. Jadi kalau siswa yang ekonominya mampu, mau tidak mau ya harus melalui jalur prestasi atau ya berharap dekat dengan sekolah rumahnya. Kalau dua tadi di atas tidak ada, lalu ekonomi mampu, maka sangat sulit ya untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Nah, 3 poin ini yang membuat orang tua dan siswa was-was. Untuk yang lainnya, kalau prestasinya bagus ya bisa melenggang masuk ke sekolah yang diinginkan. Kalau rumahnya dekat dengan sekolah yang diinginkan, ya tentu lebih mudah untuk masuk. Dan kalau memiliki ekonomi yang tidak mampu, ya di bawah keluarga prasejahtera misalnya, maka ini mendapatkan jalur khusus, ya, prioritas yang kita sebut biasa dengan jalur afirmasi. Lalu kenapa sih orang tua yang 3 kelompok tadi itu harus was-was? Karena pertama mereka masih berharap untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Kenapa? Karena sekolah negeri ada yang gratis, atau kalaupun masih berbayar ya dengan biaya yang relatif murah, karena pemerintah sekarang sudah menanggung biaya sekolah pendidikan sekolah-sekolah negeri dengan sangat luar biasa besar dananya. Nah, biaya yang murah dan gratis ini menjadi incaran. Ditambah sekolah-sekolah negeri juga tidak kalah mutunya, kualitasnya juga cukup bagus ya prestasinya. Lalu was-was karena anak-anak mengincar sekolah-sekolah tertentu yang dianggap masih sebagai sekolah unggulan atau sekolah favorit. Ya. Nah, sistem PPDB yang sekarang ini mencoba untuk mengeliminir stigma dan cap di masyarakat bahwa sekolah harus ada sekolah unggulan dan ada sekolah non unggulan. Pemerintah sedang mengusahakan supaya seluruh sekolah negeri ini memiliki kualitas yang sama bagus. Dicatat ya, kualitas yang sama bagus, bukan kualitas yang sama, sehingga sekolah negeri yang dulunya sangat bagus diturunkan kualitasnya sehingga menjadi rata-rata. Tapi PR-nya adalah bagaimana pemerintah mencetak atau menghadirkan sekolah-sekolah yang sangat bagus dan semuanya rata, kualitasnya sangat bagus. Nah, tapi sekarang masih terstigma di masyarakat bahwa sekolah A ini bagus, sekolah B tidak bagus, sehingga
Walaupun kadang ada anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah, tapi itu bukan sekolah incaran karena dianggap bukan sekolah yang bagus atau bukan sekolah unggulan. Sehingga mau tidak mau ya dengan usaha payah mencoba untuk berjuang untuk bisa masuk di sekolah yang dituju, yang dianggap unggulan tadi itu, atau yang selama ini memang menjadi sekolah unggulan. Nah, inilah membuat orang tua menjadi was-was ya, ingin masuk ke sekolah negeri, ingin masuk ke sekolah unggulan, sehingga kalau dengan persyaratan yang saat ini ada, memungkinkan untuk tidak diterima di sekolah. Walaupun anaknya rajin belajar, pintar rapotnya, tinggi rapotnya, dan lain sebagainya. Atau, nah ini yang menjadi catatan, ya, kalau tidak diterima di negeri, maka mau tidak mau sekolah di swasta. Nah, ini menjadi kendala ketika di sekitar siswa, di sekitar rumah siswa, sekolah swastanya masih kurang bagus mutunya atau biayanya sangat mahal. Jadi memang menjadi kendala PPDB yang sekarang. PR pemerintah adalah bagaimana menghadirkan unit-unit sekolah baru sebagai bagian daripada pemerataan, memenuhi kuota kebutuhan daya tampung sekolah, kuota jumlah perbandingan antara anak usia sekolah dengan kursi yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berlangsung itu bisa lebih adil dan tidak menimbulkan was-was yang berlebihan bagi para orang tua. Karena jika sudah tersedia, selebihnya jika orang tua atau siswa ingin ke sekolah swasta atau ke pesantren, maka itu menjadi pilihan, bukan karena keterpaksaan atau ketidaktersediaan bangku sekolah negeri yang disiapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan kebijakan PPDB saat ini? Tahun 2021 masih berlangsung ya kebijakan berdasarkan pada zonasi. Nah, zonasi ini juga menjadi perdebatan ya, apakah zonasi ini berdasarkan pada jarak meteran ya antara rumah siswa dengan sekolah atau jarak kawasan ya. Jadi kalau dalam satu kawasan maka menjadi prioritas, kawasan yang lain tidak menjadi prioritas. Nah, untuk di Jakarta sendiri, maka ketentuan zonasinya adalah berdasarkan pada dibuat beberapa prioritas. Prioritas yang pertama tentu yang siswa yang berada dalam satu RW atau satu RT ini menjadi prioritas untuk masuk. Ketika dalam satu RT ini masih tersedia kuota zonasi yang 50% tersebut, maka prioritas yang kedua adalah pada lingkup satu RW atau RT yang beririsan terdekatnya. Nah, jika dalam lingkup satu RW ini masih tersedia kuota, maka prioritas berikutnya adalah kepada anak-anak yang tinggal dalam lingkup satu kelurahan dengan sekolah. Nah, baru jika ketiga level ini masih tersedia kuota, maka penentuan penerimaan ditentukan berdasarkan kepada usia. Ya, berdasarkan kepada usia, ya. Tapi ini kan berarti kan tahapan keempat dari seleksi zonasi yang untuk memenuhi kuota 50% daripada yang disediakan. Dan terakhir, yang juga ini menjadi perdebatan adalah jika usia juga sama, maka penentuan terakhirnya adalah kepada siswa yang mendaftar lebih dulu, ya, mendaftar online lebih dulu. Nah, inilah yang membuat orang tua berbondong-bondong ya membuka ya situs pendaftaran PPDB online ini di awal-awal pendaftaran dibuka, yaitu di tanggal 7 ya pukul 00 dini hari ya. Makanya banyak orang tua yang bergadang pada saat pendaftaran. Nah, yang kedua disediakan juga jalur prestasi ya dengan dengan kuota maksimal 25% dari kuota yang disiapkan. Dan ini pun juga disikapi berbeda-beda dari beberapa wilayah. Sebagian besar wilayah jalur prestasi inilah jalur prestasi berdasarkan pada lomba-lomba, baik lomba-lomba secara akademik maupun lomba-lomba non-akademik. Nah, menarik apa yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jalur prestasi ini adalah kombinasi, dibuat kombinasi antara nilai rapot ya dengan nilai akademik atau nilai prestasi lomba-lomba akademik dan juga nilai prestasi lomba-lomba non-akademik. Nah, ini sudah sangat detail dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sehingga peserta bisa memilih apakah
akan memilih jalur prestasi non-akademik maupun jalur prestasi akademik. Masing-masing punya hitungan bobotnya, masing-masing punya hitungan persentasenya. Tapi Jakarta hanya menyiapkan kuota paling tidak 23%, yaitu 5% kuota untuk jalur non-akademik dan 18% untuk kuota jalur akademik. Dan ini adalah dilaksanakan tahap pertama seleksinya jalur prestasi ini. Setelah jalur prestasi, maka diberikan kuota untuk jalur afirmasi tahap kedua. Seleksi tahap keduanya adalah jalur afirmasi, baru yang terakhir adalah seleksi zonasi. Jadi zonasi kuota yang 50% itu seleksi yang paling terakhir yang dilakukan setelah semua peserta didik tidak berhasil melewati seleksi jalur prestasi dan jalur afirmasi. Nah, berikutnya kebijakan tahun 2001 yang menarik adalah tidak ada kuota bagi siswa yang pindah provinsi. Ya, artinya kalau sebelum-sebelumnya ada dibolehkan peserta yang tinggal di provinsi lain untuk sekolah di provinsi yang berbeda. Dan jatahnya atau kuotanya 5% sama dengan kuota pindahan. Tapi sekarang kuota 5% itu diberikan hanya kepada siswa yang orang tuanya pindah tugas atau pindah dinas atau pindah bekerja. Jadi kuota 5% ini diberikan kepada mereka. Dan ketika kuota 5% ini masih tersedia, maka diberikan kuotanya pada proses seleksi tahap kedua. Nah, ini yang menarik. Nah, kebijakan menarik berikutnya adalah sekolah swasta bisa diikutkan untuk dalam proses PPDB. Ya, ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek yang digulirkan tahun 2001, tapi dengan beberapa ketentuan. Misalnya, sekolah swasta juga tidak boleh memungut bayaran dalam proses seleksi, dan sekolah swasta pun juga tidak memungut banyak bayaran SPP kepada siswa. Tapi lihat dari lapangannya, ya tentu sangat sedikit orang tua yang berminat atau tertarik untuk mendaftarkan anaknya di sekolah swasta melalui jalur PPDB. Ya, karena sekolah swasta rata-rata sudah membuka pendaftaran jauh sebelum PPDB ini dibuka. Nah, itu kebijakan poin-poin yang bisa kita perhatikan. Nah, yang bisa kita lihat berikutnya adalah bagaimana aplikasi di lapangan ya terhadap kebijakan PPDB ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan panitia PPDB untuk memverifikasi sertifikat lomba-lomba yang diberikan oleh calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Nah, ini juga masih banyak orang tua yang kebingungan sertifikat apa sih yang diakui dan tidak diakui. Nah, pemerintah harus memberikan keterbukaan informasi kepada para calon peserta didik, walaupun sudah ada ketentuan ya, ketentuan lomba-lomba yang diakui adalah juara 1 sampai 3. Lalu level yang diakui pun juga lomba-lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Dan masing-masing level tersebut ada bobotnya, ada persentasinya, masing-masing perlombaan pun juga ada ketentuan apakah lomba kedinasan ataupun lomba non-kedinasan. Nah, itu sudah dihitung semua. Khusus untuk DKI sudah dijabarkan dengan sangat baik, tapi mungkin perlu diberikan keterbukaan informasi kepada orang tua sehingga tidak ada kesalahpahaman. Ya, kok satu anak boleh mengajukan prestasi dari sertifikat yang seakan-akan tidak terlalu bagus sertifikatnya, tapi kok di yang satu lagi tidak boleh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah potensi jual beli kursi. Ya, jadi pemerintah juga harus terbuka memberikan jumlah kuota maksimal, lalu jumlah peserta yang diterima, dan juga jumlah akhir peserta yang daftar ulang. Nah, ini pun juga harus diberikan secara terbuka informasinya sehingga semua pihak bisa memantau. Para dewan pendidikan, praktisi pendidikan, para pemerhati, orang tua, dan juga lain sebagainya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kepala sekolah maupun dinas pendidikan terkait untuk memberikan proses jual beli kursi yang ada. Nah, biasanya jual beli kursi ini kepada sisa-sisa kuota yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi ya, karena ini ingin pemerataan mutu dan siswa masuk tidak berdasarkan pada kompetensi, melainkan berdasarkan pada sebaran penduduk, maka
kewajiban pemerintah adalah menyiapkan unit-unit sekolah baru. Dan sampai saat ini sepertinya akan sangat lambat ya. Dan ketika kelambatan ini terjadi, maka polemik penerimaan peserta didik baru ini akan terus terjadi setiap tahun ya, karena kuotanya sangat terbatas. Nah, catatan berikutnya adalah bahwa orang tua sampai saat ini masih menjadikan nilai akademik sebagai sebuah capaian yang presisius. Ya, nilai rapot yang tinggi ini menjadi nilai capaian yang presisius, sehingga seolah-olah ketika anak itu punya nilai rapot yang tinggi dan tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, maka dianggap belajar anak-anak menjadi sia-sia. Padahal kan bukan itu esensinya gitu. Belajar anak-anak adalah untuk mempersiapkan anak kita bisa bertahan hidup, bisa survive untuk di masa akan datang terkait dengan perkembangan revolusi industri 4.0 atau revolusi sosial 5.0. Jadi arah pendidikan ke depan adalah bukan pada arah pendidikan yang berbasis pada knowledge, tapi arah pendidikan yang berbasis pada karakter, ya, kemampuan untuk bertahan dan kemampuan untuk bisa belajar secara mandiri. Itu poin yang harus dicanangkan oleh orang tua ke depan, sehingga tidak terpaku pada capaian nilai rapot yang tinggi, tapi juga bisa lebih disebar kepada capaian-capaian prestasi lainnya di luar prestasi akademik. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan atau kita bisa bahas terkait dengan apa yang menjadi polemik di PPDB tahun 2021, khususnya PPDB SMP dan SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.